Semangat pagi. Pagi. Iya, salam Upland. Mantap. Iya. Oke teman-teman. Jadi kita hari ini berada di lahan yang kita materi yang pertama kemarin, yakni pertanian terpadu 1005. Masih ingat ya 1005 ya singkatannya ya. Jadi lahannya 1000 meter, bagaimana memiliki potensi 5 juta per bulan dengan 5 macam pendapatan harian, 2 mingguan, bulanan, 6 bulanan, tahunan. Nah, program ini dibuat yang pertama tujuannya adalah untuk menumbuhkan minat petani kepada anak-anak muda seperti ini dengan lahan yang tidak luas, hanya 1000 meter, ya kan? Kalau 1000 meter itu kan semua orang insya Allah banyak punya ya. Kalau 2 hektar 3 hektar kan rada berat ya kan. Tapi kalau 1000 meter bisa 25 kali 40, bisa 20 kali 50, itu banyak yang punya. Nah, di konsep 1005 ini kita untuk mendapatkan sumber pendapatan harian itu salah satunya adalah dari pertanian. Pertanian yang kita pilih ini bagaimana pertanian yang bisa panen dalam waktu 30 hari. Ya, kemarin kita buat begini dengan Mas Kiki, teman-teman, Mas Riki, 40 hari di sini ya. Mulai gak ada apa-apa di sini. Ini lokasinya punya Pak Bupati Ponorogo ini, rumah ibunya, jadi PU-nya juga sangat bagus. Nah, ini kita bikin ditarget sama beliau Pak Bayu selesai 40 hari. Teman-teman datang ke sini tuh program 1000 ini minimal sudah berjalan. Jadi tolong teman-teman tangkap konsepnya ya. Tangkap konsepnya. Belum bisa sempurna semuanya ada, enggak masalah gitu kan. Mulai dulu dari mana yang bisa dikerjakan. Nah, untuk memiliki pendapatan harian ini salah satunya kita adalah dari pertanian ini. Nah, karena lahannya seperti ini kan tentunya harus kita olah dulu. Betul ya? Secara kita logika aja. Lahan seperti ini ditanami sayur masuk akal nggak kira-kira kan? Ya kan, bisa subur apa enggak kan gitu. Kalau tanaman-tanaman keras masih masuk akal ya kan, tanaman-tanaman besar. Tapi kalau tanaman-tanaman sayur seperti ini bagaimana caranya? Maka kunci yang pertama adalah pengolahan lahan. Di sini ada 3 metode, sebenarnya ada 4, kita jelaskan 3 metode aja. Bagaimana lahan yang tandus seperti ini, kering ini bisa kita pola untuk tanaman harian kita dengan konsep rinam rinen. Bagaimana sehari tanam, sehari panen, ya kan, bukan begitu tanam langsung dipanen, bukan ya kan, tapi dengan pola kita buat bedengan dulu. Program bedengannya sekitar ada 30 bedeng sampai di belakang situ, ya kan, bagaimana tiap hari panen 1 bedeng tiap hari kan, begitu. Nah, maka pengolahan lahan ini ada 3. Yang pertama kita menyebutnya lah sawah palsu. Sawah palsu ini kalau jangan lihat, teman-teman lihat kan tidak ada kelihatan plastiknya ya, padahal ini plastiknya ini ada di bawah. Jadi lahan palsu ini kita buat bagi lahan-lahan yang benar-benar kritis. Wes tertandus gitu kan, nggak ada air, susah segala macam gitu kan. Nah, bagaimana cara membuatnya? Kita dengan Mas Kiki dulu kita buat dulu ukurannya ini 80 cm kali 10 meter satu bedengnya ini. Jadi kita gali 25 cm, kita keluarkan dulu tanahnya. Jadi kayak kita bikin kolam gitu kan, kayak kita bikin kolam, kemudian kita kasih plastik. Setelah kasih plastik, di bawahnya ini tidak ada yang bocor plastiknya. Nah, sisa tanahnya ini kita campuri dengan kompos ya. Komposnya waktu itu komposnya yang ada adalah kotoran ayam ya, kotoran ayam pedaging. Jadi kita aduk di sini, kita pecahkan dulu yang keras-keras ini. Jadi nyangkulnya aja bukan hanya nyangkul, pakai gali juga gitu kan, pakai apa, garpu gitu. Jadi kita keluarkan dulu, kemudian kita setelah kering tanahnya kita hancurkan, kita kasih kompos ya. Itu untuk 10 meter ini 1 meter 1 karung ya Mas Kiki. Kan tanahnya keras jadi 10 karung ya, jadi 10 karung kotoran ayam pedaging. Waktu itu komposnya kita nggak ngambil yang jadi, itu pakai ayam pedaging aja. Kemudian kita hancurkan, kita kembalikan lagi ke sini dengan ketinggian tertentu, bisa 10 sampai 15 cm ke atas. Kemudian kita semprot pembenah tanah, dibuat siram dulu. Setelah siram kita kasih semprot pembenah tanah. Untuk ukuran 1 bedeng ini itu pemutahannya berapa mil kemarin? 250 mil per tambah airnya 15 liter. Tambah airnya 15 liter ya kan. Ini disemprotkan untuk 1 bedeng ya kan. Kemudian setelah semprot basah, kita tutup dengan
jerami. Ya, jerami kita tutup. Kenapa mesti tanam? Karena konsep fermentasi itu harus lembab, harus basah. Nah, setiap hari pada prinsipnya kita siram. Ya, bagusnya sehari 2 kali, pagi dengan sore, tapi 1 kali pun sore ada masalah. Yang penting bagaimana tetap basah di bawah ini. Kita biarkan selama 3 sampai 7 hari. Baru setelah 7 hari kita tanam. Itu konsep lahan atau sawah palsu. Nah, yang ini dulu, kira-kira ada yang tanyakan nggak sebelum kita jelaskan konsep yang kedua untuk pengolahan lahannya? Silakan. Ada? Jelas apa? Jelas. Nah, ya. Oke. Konsep yang kedua, kalau ada pertanyaan, Pak, bagaimana? Kami untuk beli plastiknya aja modalnya terbatas, kan gitu kan? Apa yang harus kita lakukan kalau tanpa plastik, bisa nggak pengolahannya, kan gitu? Nah, yang kedua itu metodenya sebelah sana, lahannya itu sama konsepnya. Kita keluarkan dulu tanahnya, cuman nggak sampai 25 cm, nggak sampai 30 cm, cuman 10 cm aja. 10 cm aja kita keluarkan, gitu kan? Setelah keluar 10 cm, sekitar segini lah ya. Segini, kemudian yang dalamnya itu kita garpu, kita balik, tapi nggak dikeluarkan. Kita balik, nggak dikeluarkan sampai selesai. Biasanya kita 1 meter dulu, kita balik itu langsung kita campur dengan kotoran ayam pedaging tadi. Kenapa kotoran ayam pedaging? Salah satu kelebihannya masih ada sekamnya. Fungsi manfaat sekam diantaranya bisa menyimpan air, tanah jadi porus, nggak terlalu padat gitu kan, karena dia sulit busuknya. Itu salah satu manfaatnya sekam. Nah, jadi setelah itu kita gali, kita balik setiap 1 meter, karena nggak boleh diinjak. Syaratnya nggak boleh diinjak. Terus kita kasih kompos, tadi kita balik di situ sampai rata, pindah lagi 1 meter kedua, terus sampai selesai begitu. Terus atasnya bagaimana? Atasnya sama dengan konsep yang pertama tadi, kita campur kompos lagi, kita balikan lagi tanah sisanya yang kita ambil tadi, keluarkan tadi kan. Nah, terus setelah itu selesai, nah, kita kasih siram, kemudian kita semprot lagi dengan pembenah tanah dengan dosis yang tadi 250 ml pembenah tanahnya plus air 15 liter atau 1 tangki. Kemudian kita tutup mulsa atau tutup plastik atau tutup jerami atau tutup daun-daun yang lain, silahkan yang ada di sekitar jenengan semuanya, ya kan, teman-teman semuanya yang ada sana apa yang bisa untuk tutup ini. Nah, dibiarkan 3 sampai 7 hari. Nah, insya Allah itu lahannya ketika tanami seperti ini, gak nyongko, ya kan, lahannya seperti ini, tandus seperti ini. Ini konsep yang kedua, kita nyebutnya metode garpu tala. Garpu tala itu maksudnya alat garpu. Talanya itu alat. Kalau kita balik, kalau orang Malang ini kan dibulak-balik ngomongnya, ya kan, kerak itu arek kan, tala itu alat, jadi kita nyebutnya garpu tala. Nah, Contoh yang kedua. Yang kedua ya contohnya sebelah sini. Ya, ini yang pakai alat garpu, ya kan? Garpu tala. Ini contoh yang kedua. Ini yang pakai plastik yang ini. Ya, yang pakai plastik yang ini. Nah, ini yang pakai alat garpu. Menurut jenengan nih, kira-kira nih kalau begini hasilnya masuk nggak? Ya, dulu waktu kita bikin begini, mohon maaf ya, masyarakat sini bingung. Mau dibikin opo, gak mari-mari. Jadi kalau bahasa Jawanya ini mau dibikin apa? Kok gak selesai-selesai kan gitu. Jadi Mas Boy, kira-kira tanggapan Mas Boy dengan lahan tandus seperti ini, hasilnya begini, kira-kira gimana Mas Boy? Mantap banget. Memang itulah yang terjadi tadi, karena sudah dicampur dengan sekam sehingga tanah jadi gembur, Dikasih pembenah tanah lagi, bagus tumbuh karena dengan adanya juga pemupukan ini. ya. Jadi teman-teman tolong setelah pulang dari sini, kalau pengen hasil yang baik pertaniannya, pokoknya ingat benahi tanah dulu. Nah, gitu kan, olah lahan dulu sebaik mungkin. Kalau ingin hasil yang terbaik dari bumi, lakukan bumi yang terbaik buat kita, suburkan dulu gitu ya. Selama ini kan kita banyaknya eksploitasi lah, apa hasilnya pengen bagus, tanahnya jarang kita berikan pupuk. Pertanyaan Pak Bayu kemarin coba, ya kan, kalau konsepnya dipupuk mestinya tambah subur kan, Ya. tapi kenapa dipupuk kok tambah nggak subur? Pupuk apaan tuh, kan begitu kan pertanyaan kita, pupuknya pupuk apaan tuh? Nah, kalau kita pupuk pakai tanah yang pakai pupuk kompos yang kita bikin dari sini, katakan seperti itu, ya nanti hasilnya seperti ini teman-teman. Jadi tidak ada alasan setelah kita praktek dari sini ada tanahnya kering, tandus. Wah, kita pernah ada pelatihan tuh dari NTT. Pak, kalau di tempat kami itu tanahnya berbatu, bahkan bukan tanah berbatu, batunya bertanah kan gitu. Saking banyaknya batunya. Bahkan kalau dari Tuban itu pelatihan itu teman-teman cadas. Bagaimana cadas mau nanam sayur? Sementara konsep sayur kan tanahnya mesti porus, harus subur gitu kan, harus gembur. Bagaimana? Nah, kita buat seperti itu aja. Jadi lahan yang pakai plastik itu kayaknya kita seperti bikin polybag, tapi besar gitu ya. Nah, kalau yang kami sarankan yang ini, kalau ini kan
dia nyerap ke bawah menyuburkan tanah bawahnya. Kalau sana kan memang pakai plastik tidak bisa nyerap ke bawah, tapi tujuannya memang untuk penghematan air, ya kan, menghemat air, jadi menghemat air. Nah, itu. Sampai sini ada yang tanyakan tentang metode yang kedua, garpu tala atau alat garpu? Paham kayaknya Pak. Paham ya? Karena panas jadi pengen cepat selesai bagaimana? Ya, oke. Lahan yang ketiga ya. Kita lahan ke yang tiga. Yang metode yang ketiga. Lahan keempat yang nggak pakai apa-apa. Oh, lahan keempat dulu. Yang langsung yang cangkul aja langsung ya. Jadi nggak pakai metode bawah, langsung campur aja. Mana Mas? Mandiin aku dong. Ini yang ini. Ini metode yang keempat ya. Ya. Ini metode yang keempat. Ini metode yang keempat ya. Metode yang nggak pakai kita gali, nggak pakai kita plastik, hanya langsung tanah yang ada kita campur dengan kompos saja ya. Dengan caranya tadi dikasih pembenah tanah dulu. Per bedeng ini 250 mil per 15 liter, disemprot secara rata, terus kita bolak-balik, terus kita tutup dengan mulsa atau ini. Nah, kemudian kenapa bayam ini belum kita petik ini? Kita kan tujuannya mandiri. Salah satu mandiri ini mandiri bibit. Ya, latihan dari bayam dulu. Bibitnya bikin sendiri. Bibitnya bikin sendiri. Sekali toh kita beli, habis itu kita nggak beli lagi. Konsep 1005 begitu. Harus mandiri. Dari mana dulu mandiri? Sementara yang terbanyak hari ini banyak bibit yang, mohon maaf, semangkanya tanpa biji. Itu kan udah industri, biar nggak bisa dikembangkan, ya kan? Jeruknya tanpa biji, itu kan udah industri, nggak bisa dikembangkan. Nah, kita di 1005 ini harus bisa mengembangkan bibit juga. Di antaranya adalah ini, kan gitu. Bisa kan kita ambil bijinya untuk bibit ke depannya. Ini metode yang keempat ya. Yang keempat, yang ketiga yang ini, Nah, kalau ini. 1, 2, 3 siap panen. 1, 2, 3 siap dipanen ini ya. Nah, metode yang ketiga ini metode kita nyebutnya bedeng sambungan ya. Jadi tanah hanya kita kasih genteng aja, begitu, terserah, gak mesti genteng. Mau kayak bambu ya boleh, pakai bilik ya boleh, pakai apa saja, papan ya boleh, terserah. Yang ada di tempat teman-teman apa, ya tinggal kita kasih aja gini. Nah udah, nggak usah dicangkul sama sekali kalau ini mah. Langsung aja dibuat media tanam yang komposisinya tadi, ya kan? Sudah kita balikan lagi ke sini, udah tinggal tanam aja seperti itu. Kira-kira bagaimana? Jelas? Bisa dipraktekkan ya? Ada yang tanyakan kira-kira, monggo silakan. Yang kita lihat di Enrengkang, tanah juga tandus dan tanah tandus, terus pegunungan juga berbatuan. Air 2 kilo sampai 3 kilo. Nah, tapi mereka bisa dapat air dengan memakai peralatan mesin Sansin. Sansin yang kayak kalau di pemadam tapi yang ukuran kecil. Dia bisa sampai 2 kilo, 2 kilo setengah. Dan di atas gunung mereka pakai terpal. ya. Buat satu kolam, tampung air, baru di dalam kolam itu mereka pakai mesin operasi. Ya. Jadi di atas gunung tapi memakai sprinkler. Namun dari kali itu sampai puncak itu 2 kilo sampai 3 kilo. Tapi ada airnya intinya ya. Ada air karena dengan memakai peralatan Sansin. Sudah bisa tanam sudah. Dan tanaman di sana petani peternak. Jadi hampir semua kebun punya peternakan. Padahal hanya kering ya. Padahal lahannya sebenarnya kering dan di sana jarang turun hujan. Oh. Tapi tanaman subur-subur. Nah, salah satunya Salah satu macam bawang merah yang dipakai di Manado itu disuplai dari Enrengkang, Kabupaten Enrengkang, Sulawesi Selatan. Iya, bagus. Jadi semua bawang merah yang dimasuk ke Manado itu dari Enrengkang. Padahal tanahnya tandus. Padahal ini yang kita catat tanahnya ya. tandus. Jadi bagi petani jangan ada alasan tanahnya tandus. Nah, tinggal caranya aja, triknya aja ya kan. Terserah. Jadi pulang dari sini teman-teman mau pakai metode yang mana?
Yang pertama sawah palsu, atau yang metode garputala, atau bedeng sambungan, atau sama sekali tanpa dicangkul, tinggal dibuat media tanam aja di balik situ ya kan. Ini yang tanpa dicangkul sama sekali. Kemudian ini yang dicangkul langsung campur dengan media tanam. Kompos yang sudah dipelajari kemarin komposnya kan. Ya. Kalau ini bibitnya itu full dari organik apa? Kalau misalkan kita beli dari toko nih. Belum, kita masih beli juga, juga ya. Nanti kalau udah bisa pembibitan sendiri ya, nggak masalah. Berarti namanya full organik gitu. Iya, kalau sudah kita pembibitan sendiri. Dan kita hari ini masih beli di luar. Iya, ya. Jadi nanti ketujuannya harus ke sana. Semua yang ditanam nanti mesti jadi bibit buat organik sendiri. Ya. Gitu ya. Ada lagi yang tanyakan kira-kira teman-teman? Oke? Oke, jelas. Oke, terima kasih. Jadi konsep pertanian seperti itu ya. Nah, hal-hal yang perlu dipahami lagi oleh teman-teman, yang paling pentingnya adalah di konsep 1005 kemarin itu adalah mengolah limbah rumah tangga. Jadi kalau belum punya lahan, belum punya ternak dan sebagainya, itu salah satu cara kita menabung pakan, menabung POC dan menabung kompos. Bagaimana cara mengolahnya limbah rumah tangga? Secara materi sudah kami sampaikan, tinggal kita prakteknya hari ini. Ya, oke. Perhatikan ya. Coba teman-teman tolong diperhatikan. Ini tanah aslinya kayak begini. Nah, ini tanah aslinya ya, yang belum diolah sama sekali. Itu kita ambil di sana. Jadi waktu kita gali ini luar biasa kerasnya. Ya Mas Kiki ya. Waktu kita gali seperti ini. Tapi begitu kita kasih kompos yang kita buat, yang kita ajarkan kemarin, ya kan, NPK padat. Nah, kemudian juga kita kasih pembenah tanah. Hasilnya seperti ini. Bayangkan. Porus gak? Gembur gak? Ya, jadi ini untuk sayur bagus gitu kan. Karena sayur kan kekuatan akarnya kan tidak seperti tanaman yang keras ya kan, tanaman keras. Nah, 180 derajat bedanya. Kalau di tanah ini kan nggak seperti tanah merah ya. Kalau tadi kata yang ngelola di sini kan ini tanah yang di sini tuh 1 berbanding 4. Kalau misalkan tanah merahnya bisa kurang ataupun lebih ya kayaknya. Iya, tapi ini media tanam ini yang kita buat kan dari tanah ini sendiri Mas. Kita nggak ngambil dari luar tanahnya. Enggak, kalau misalkan kan dari Subang tanahnya kan merah, tanah merah kan perbandingannya sama ataupun enggaknya berarti tergantung kondisi tekstur ininya. Iya, benar, iya. Jadi biar agak gembur. Ya agak gembur gitu. Ada gembur. Intinya satu, ya ini kan cara menggemburkan tanah itu pertama ya kita mesti pakai kompos yang betul-betul berkualitas, ya kan. Kompos yang kita pakai kan NPK padat kemarin. Teman-teman udah belajar cara bikinnya, bagaimana membuat NPK padat dan nitrogen cair. Ini 1 minggu sekali kita sempat JPT juga. Iya, JPT dan perangsang tumbuh, kujat perangsang tumbuh dan fungi serta insek, ya kan. Ya, paling kadang 1 hari sekali, sore aja, kadang pagi dan sore gitu. Tidak masalah. Ini kan udah dipanen ya. Kalau mau ditabur lagi kan mas tabur ini lagi nggak ini? Dicabut nggak usah dari tanah, udah dicabut aja rumputnya, dirapikan sedikit. Mau ditabur ini dikasih dikasih pupuk sekam yang pupuk lagi. Iya bisa, nggak masalah. Tapi cuma sudah sedikit, 1 meter cuman 150 gram saja kalau udah jadi begini. Jadi kalau dari full dari 0 itu 1 berbanding 4. Kalau misalkan kalau udah kayak gini kan bisa berkurang kan? Berkurang. 1 meter hanya 150 gram kita. Cuman 50 gram sampai 250. Ya kan. Jadi sudah semakin hemat. Iya, bersihkan dulu rumputnya, ditata sedikit, dikoreh-koreh sedikit, terus kasih NPK padat lagi. Enggak harus diolah dulu lagi. Enggak, udah. Kan konsep kita sekali nyangkul untuk setahun. Sekali nyangkul untuk setahun. Ada lagi yang tanyakan teman-teman? Silakan. Ayo dibersihkan rumputnya ya. Setelah tanam rumputnya dibersihkan. Ya. Dicabut-cabut ya. Jangan diinjak. Ya. Baik teman-teman. Jadi setelah panen rumputnya kita bersihkan. Kemudian hasil panennya juga kita pilah. Yang jelek daun-daunnya kita pisahkan untuk kita fermentasi dicampur dengan limbah rumah tangga. Jadi yang sudah dibuktikan limbah rumah tangga yang kita proses kambing aja mau. Gitu kan. Nah, kemudian rumputnya kita pisahkan juga. Nah, rumputnya ini kita pisahkan untuk kita kasihkan ke ternak ayam.
Ya, karena ayam pun ya makan rumput juga, biar dia proses jadi pupuk juga. Kemudian setelah itu kita tutup dengan pulsa ini, dengan pulsa jerami. Ini seperti ini. Tujuannya adalah pertama supaya tanah tetap lembab, jadi bakteri yang di dalam tidak mati. Kemudian juga dia masih tetap bisa berkembang bagus. Setelah kita tutup pulsa ini, kita siram lagi, ya, biar tetap kondisinya basah atau lembab. Itu saja jadi perawatannya. Habis itu nanti mau kita tunda sehari 2 hari atau sorenya bisa kita tanam langsung, nggak masalah. Oke, terima kasih.